Halo guys, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Dimana kali ini tuh saya mau membahas mengenai iblis. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Hati-hati dengan tipu daya iblis. Hati-hati dengan siasat-siasat jahat iblis. Iblis adalah satu makhluk yang jelas-jelas menjadi musuh Allah. Kristen, Alkitab adalah satu-satunya kitab, satu-satunya agama yang menentang iblis. Iblis bukanlah teman Allah. Iblis bukanlah makhluk yang baik. Iblis jelas-jelas menjadi musuh Allah. Kalau di agama lain kan mungkin iblis itu diciptakan untuk mencobai, untuk menguji coba seberapa kuat iman manusia. Berarti iblis diperintah Allah dong untuk mencobai manusia. Tetapi di dalam Kristen sudah sangat jelas, Allah bermusuhan dengan iblis. Iblis adalah musuh bagi Allah. Allah tidak pernah memerintahkan iblis, kamu cobai manusia, kamu uji coba manusia, aku menilai, biar aku yang menilai seberapa kuat mental itu gitu. No, Allah tidak pernah memberikan tugas pada iblis untuk mencobai. Dan itu sudah tertera di dalam Alkitab, bahwa Allah tidak mencobai siapapun juga. Dan Allah juga tidak bisa dicobai dengan apapun juga. Tetapi setiap manusia dicobai oleh hawa nafsunya sendiri, hasratnya sendiri, keinginan sendiri, dan dicobai oleh iblis. Jadi iblis salah satu yang mencobai manusia, bukan Allah. Allah tidak pernah mencobai manusia. Dan hasil dari keinginan manusia itu sendiri akan menjadi dosa. Bila mana dosa itu menumpuk dan dipupuk, maka dosa itu akan mendatangkan maut, kematian. Hukum dari dosa adalah kematian. Itu sangat tertera di dalam Alkitab. Kalau kamu paham Alkitab, kamu pasti tahu. Di dalam Kristen, dalam Alkitab, iblis menjadi musuh yang nyata bagi Allah. Dan di akhir zaman, iblis akan berusaha mencobai anak Allah. Kedatangan Yesus kedua kalinya tentunya iblis tahu. Iblis akan mencobai kedatangan Yesus kedua kalinya, membuat Yesus menderita, membuat Yesus dibenci, membuat Yesus menangis. Ingat, pertama kali Yesus datang ribuan tahun yang lalu, dia sebagai penebusan dosa. Dan Yesus akan datang kedua kalinya sebagai bentuk akhir zaman, akan mendekatnya akhir zaman. Yesus datang sebagai pencuri, maksudnya apa? Yesus datang sebagai manusia biasa. Darahnya tidak berarti, dia hanya manusia biasa, tapi dia Yesus. Dia datang menjadi anak manusia di tengah-tengah manusia. Tentunya iblis tahu, wah itu Yesus datang lagi. Padahal dulu dia sudah datang sebagai penebusan dosa. Karena iblis tahu, iblis akan mencoba Yesus. Iblis memfitnah Yesus di hadapan manusia, supaya orang-orang tahu Yesus itu jahat, Yesus itu kejam, Yesus itu keji, Yesus itu maksiat, Yesus itu kotor, Yesus tercela gitu. Iblis mencobai Yesus untuk datang kedua kalinya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak sadar. Israel dan Palestina perang, Hamas, Israel hancur. Perang ini berkepanjangan, ini sebagai tanda akhir zaman. Akan terjadinya perang Gog Magog dan akan terjadinya perang Armageddon. Di Alkitab sudah jelas. Yesus sudah datang ke dunia untuk kedua kalinya ini. Saat ini pasti Yesus ada di dunia. Dan iblis pasti tahu, iblis pasti mencoba Yesus. Itu sudah sangat jelas di dalam Alkitab. Dan kamu tahu, iblis itu siasatnya licik.
Iblis itu kejam. Iblis itu munafik. Kelihatannya di hadapan orang lain, iblis itu bilang, apa salah saya? Saya berjasa kepadanya. Kenapa dia tega seperti itu? Seakan-akan supaya orang lain, makhluk lain itu mengasihi dia, menganggap dia benar gitu ya. Padahal dia iblis. Itu siasatnya. Iblis itu suka menggelintir perkataan. Dia menggelintir perkataan. Contoh ketika Nabi Adam dan Hawa saat itu di Taman Eden, di mana iblis mencobai Hawa. Iblis berkata kepada Hawa, "Hai Hawa, apakah benar-benar Allah memanjakan kamu? Dan apakah Allah membolehkanmu memakan semuanya?" gitu. Hawa berkata, "Iya dong, Allah memanjakan kami, semuanya disediakan Allah. Tuhan menyediakan semuanya. Semua boleh saya makan, asalkan jangan pohon yang satu itu. Pohon pengetahuan, buah pengetahuan." Akhirnya apa? Iblis membelintirkan kata-kata Allah. Allah memerintahkan kepada Adam supaya jangan memakan pohon pengetahuan. Adam memberitahu Hawa. Akhirnya iblis mencobai memelintirkan kata-katanya. Dia membengkokkan kata-kata. Kata-kata yang seharusnya lurus, kata-kata Allah sebagai perintah, dibengkokkan oleh iblis. "Hei Hawa, kamu tahu nggak kenapa sih Allah nggak memperbolehkan kamu memakan buah yang satu itu? Karena buah yang satu itu tuh rasanya paling enak. Dan nanti kamu bisa menjadi seperti Allah. Kamu bisa menjadi Tuhan sendiri gitu." Siapa sih orang yang gak mau jadi Tuhan sendiri? Gak mau jadi Allah sendiri? Ayo, yang punya segalanya, bisa melakukan apa saja gitu. Iblis memelintirkan kata-kata. Dan akhirnya apa Hawa? Hawa masih berusaha membelot. Masa sih? Tapi Allah gak mungkin akan melakukan itu. Semua perintah Allah harus ditaati. Itu yang terbaik. Iblis mencobai lagi, dibelintirkan kata-katanya lagi, supaya Adam percaya sama iblis, supaya kalian percaya dengan ucapan iblis. Ucapan iblis itu manis loh, memelintirkan kata-kata loh, supaya kalian percaya dengan ucapan iblis. Itu udah sangat-sangat jelas di dalam Alkitab. Dan akhirnya apa? Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, melanggar perintah Tuhan, melanggar perintah Allah, akhirnya apa? Adam dan Hawa diusir dari surga, diturunkan ke bumi. Adam dan Hawa menderita, harus bekerja, mencari uang, mencari nafkah. Adam dan Hawa akhirnya apa? Mati. Kalau kamu mengikuti keinginan iblis, kalau kamu taat kepada iblis, kamu masuk ke dalam perangkap iblis, kamu masuk ke siasat iblis. Iblis hanya datang untuk mencuri dan membinasakan. Kamu akan dibuat mati, kamu akan binasa karena kamu mengikuti perintah iblis, mengikuti keinginan iblis, mengikuti siasat iblis. Dan itu sangat jelas di dalam Alkitab. Iblis adalah musuh Allah yang nyata. Dan itu tidak ada di agama lain. Gak ada agama lain bilang iblis itu musuh. Yang ada di agama lain, iblis itu ciptaan Allah, diperintahkan untuk menggoda. Beda. Itu kenapa saya bangga dengan agama saya. Karena tidak ada seperti apa yang saya yakini. Hati-hati dengan tipu daya iblis, hati-hati dengan siasat iblis. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.